Oke, ini adalah soal on MIPA Matematika Wilayah tahun 2026 hari pertama isian singkat nomor 3. Diberikan barisan fungsi Fn, dia terdefinisi di interval tertutup 0 sampai 1 ke R dengan Fnx-nya seperti itu gitu ya. Kita cari nilai limit dari M menjuta hingga supremum dari 0 sampai X sampai 1 Fnx. Supremum dari X dari 0 sampai 1 Fnx gitu ya. Oke, di sini ada yang perlu kita perhatikan dulu bahwa Fnx itu fungsinya kontinu kan ya. Fnx kontinu di mana? Pada interval tertutup dan terbatas. Jadi nanti artinya apa? Artinya Fnx mencapai maksimum di 0 sampai 1 gitu ya, untuk setiap n. Gitu. Nah, perlu dilihat juga bahwa di sini Fnx-nya itu ya, Fnx khususnya dia di 0 sampai 1, 0-nya nggak masuk, ini lebih dari 0 untuk setiap X di mana terbuka gitu ya. Jadi maksimumnya di mana? Maksimumnya pasti di tengah-tengahnya, gitu kan ya. Bukan di 0, bukan di 1. Oke. Lalu kemudian di sini kita akan mencari maksimum pada setiap n, lalu kemudian kita cari limitnya. Gitu. Untuk mencari maksimum apa yang akan kita lakukan? Kita turunkan saja ya. Jadi f aksen nx, nah kita turunkan pakai aturan rantai, n kuadratnya kita keluarin dulu saja, kita dapat nanti 2x dikali 1 min x pangkat n ditambah x kuadrat dikali n dikali 1 min x pangkat n min 1 dikali turunan yang di dalam kurung negatif 1. Nah, kemudian di sini 1 min x pangkat n min 1 dan x-nya bisa keluar, n kuadrat dikali x dikali 1 min x pangkat n min 1 gitu ya. Lalu sisanya kita tinggal dalam kurung, di sini 2 dikali 1 min x. Lalu yang sebelah kanan tersisa, dikurang ya, tersisa nx. Nah, gimana caranya kalau nyari maksimum? Kita sama dengan kan 0. Gitu ya. Nah, coba yang kalau semisal di kiri ini, maka kita dapat nanti x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1 gitu ya. Atau yang ini. Yang ini apa? Ini min 2 dikurang, maaf, 2 ya, bukan min 2. 2 dikurang 2x dikurang nx sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 dibagi 2 plus n. Nah, ini adalah lokasi si Fnx akan mencapai maksimum di tiap Fn. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, semakin besar n-nya, dia akan semakin menuju ke mana? Semakin menuju ke 0. Jadi maksimumnya selalu bergeser ke 0 dan kemudian dia akan jadi supremum karena tidak tercapai gitu kan. Oke. Kita masukkan x ini ke dalam Fnx gitu ya. Jadi Fn 2 per 2 plus n itu adalah, masukin ya, n kuadrat dikali 2 per 2 plus n pangkat 2 kita kalikan dengan 1 min 2 per 2 plus n pangkat n. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menyederhanakan ini sesederhana mungkin gitu ya. Jadikan dia sebuah perkalian full. Nah, di sini kuadratnya sama, bisa kita gabungkan, berarti jadi 2n dibagi 2 plus n. Nah, dalam prosesnya mungkin kita nggak tahu ya, ini akan kepake apa enggak. Lalu yang di sebelah kanannya, 1 dikurang 2 dibagi 2 plus n itu sama dengan n per 2 plus n, pangkat n. Oh, ternyata 2-nya lebih enak kita keluarkan. Dan itu nggak masalah, karena itu sebuah skalar kan. Skalar nggak apa-apa kita keluar. Tersisa n dibagi 2 plus n pangkat 2 plus n. Nah, ini adalah suatu ide yang cukup sering keluar ya. Sebuah bilangan yang cukup sering muncul dalam soal-soal. Dan makanya dia terkadang disebut sebagai natural number. Tapi bukan n ya. Bilangan yang memang sering keluar di
alam gitu ya. Nah, kita punya definisi limit n menuju tak hingga dari 1 plus 1 per n pangkat n itu adalah Euler number. Nah, kita mirip-miripin nih. Ini 2 plus n sama kayak pangkatnya. Tapi isinya bukan 1 plus gitu kan ya. Nah, kita coba otak-atik. Ini sama dengan 4 dikali 2 plus n min 2 gitu kan ya. 2 plus n pangkat 2 plus n. Oh, ini belum harus saya kasih ruang ya, nggak apa-apa lah. Nah, kemudian kita otak-atik lagi supaya muncul 1 gitu kan ya. Jadi ini sama dengan 4 dikali 1. Nah, sayangnya masih dikurang nih. Dikurang n per 2 plus n pangkat 2 plus n. Gitu kan. Sebentar, bukan n atasnya. Ini negatif 2. Maaf, bukan negatif 2. 2 gitu ya. Nah, jadi kemudian kita maunya isinya itu plus, bukan min. Jadi 1 ditambah 2 dibagi min 2 plus n. Gini. Pangkat 2 plus n. Nah, bentuknya ya udah mirip sih, tapi belum persis. Jadi kita maunya tuh yang ini, itu sepernya yang atas gitu kan ya. Saling seper gitu. Nah, supaya saling seper, maka kita jadikan pertama. Ini kita taruh di bawah, jadi 4 dibagi gitu ya. Sekarang dia jadi ada di penyebut. 1 plus 2 per min 2 plus n. Sekarang dia ada di penyebut, ini jadi negatif 2 plus n. Oke, ini belum persis sama, ini ada duanya. Maka kita bagi 2. Apa yang harus kita lakukan kalau ini dibagi 2? Berarti harus kita kuadratin secara keseluruhannya gitu kan. Nah, gitu. Kemudian ini sudah persis sama, persis seper n-nya, sehingga untuk n-nya menuju tak hingga, kita langsung saja, tidak usah terlalu formal-formal gitu ya. Ini akan menuju ke 4 dibagi gitu ya. Dibagi E pangkat 2 gitu. Jadi yang di dalam kurung siku merah ini, dia adalah E gitu. Kemudian dia dipangkatin 2. Saya taruh gini. Nah, jadi hasil akhirnya 4 dibagi E kuadrat. 4 dibagi E kuadrat. Atau kalau kalian mau nulisnya nggak ada pecahan, berarti 4 dikali E pangkat min 2. Gitu ya. Dua-duanya tentunya sama-sama benar. Oke.